Waduh, itu saya nggak tahu lagi siapa yang pansos keluar gitu ya. Jadi gini, untuk semua bukti itu tuh udah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Jadi itu udah ranahnya mereka untuk menyampaikan ke pihak PPRK. Jadi untuk orang-orang yang bermunculan ini saya nggak mau tanggapi gitu. Karena bukti sudah 100% tuh dan itu udah ranahnya kuasa hukum saya gitu, udah bukan saya lagi gitu ya. Berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dari hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samakan saja. Dia sudah ada komentar di satu akun, kata lu Salin anak gue, mana yang benar? Ca itu adalah LM, ya, oke. Next. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya diduga, ya, dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024 laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar dan perkembangan dari anak tersebut. Silakan lihat di sini. Dalam proses ini, pada saat proses saya membuat laporan, itu atas permintaan Nikita Mirzani dan dia sendiri yang meminta saya segera membuat laporan, Bang, karena ini harus kita ungkap bahwa ada sebuah proses yang patut diduga. Proses tersebut adanya sebuah perekaman terhadap komunikasi tanpa izin daripada orang yang berbicara. Kan berkomunikasi, dari berkomunikasi itu direkam. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman.
itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang jelas objeknya itu adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman. Dan itu diposting menjadi informasi diketahui oleh publik. Kalau yang di dalam media sosial yang berkembang sekarang ini ada suara rekaman suami dari klien kami dan kemudian ada rekaman yang lain ya. Saya belum berani menyatakan bahwa itu benar atau tidak, karena apa yang sudah kami sampaikan sebagai bukti di dalam laporan klien kami sekarang sudah menjadi wewenang penyidik ya. Tapi kami pastikan nanti di dalam persidangan ya, peradilan, semua itu akan kita buka ya secara terang benderang, diperdengarkan dan diperlihatkan apakah memang rekaman yang sekarang sedang beredar benar seperti itu nantinya di persidangan. Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Setelah kita diskusi panjang dengan dia, selama ini memang kita mencoba untuk melihat saja. Karena bagi saya dari awal saya sudah tahu, tapi di saat ada saatnya kita minta abang, saatnya kita lapor polisi. Saya bilang gitu, ini pasalnya bang dan seterusnya. Jadi seperti itulah kejadian. Jadi sebetulnya nggak perlu lah saya terlalu mendetail untuk menjelaskan, karena itu terkait dengan strategi dalam proses melakukan pembelaan terhadap klien saya, seperti itu. Gimana kapal kedatangan ke Komisi Yudisial untuk apa nih kapal? Paula mungkin mendatangi Komisi Yudisial untuk apakah Paula? Mungkin Iya, Kak gimana nih Kak? mendatangi Komisi Yudisial. Sedikit dong Kak. Nanti ngobrol Kak. Baik, terima kasih udah datang teman-teman. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Oh, iya, kejanggalannya ya tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya pikir itu hak orang untuk mengadu kemana saja, silakan. Tidak ada yang melarang mau mengadu ke mana, sepanjang itu lembaganya masih berada di wilayah Republik Indonesia, silakan. Tapi persoalannya, jika yang dipersoalkan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan tempatnya Komisi Yudisial untuk memeriksa dan mengadili persoalan terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak. Jadi, tidak pada tempatnya. Ketidakpuasan terhadap amar putusan seharusnya ditempuh melalui upaya hukum, banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan pelaporan ke Komisi Yudisial
hanya sah secara etis jika ada indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim. Berdasarkan informasi yang beredar, Paula merasa majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan membuat sesuatu kesimpulan yang menyudutkan dirinya tanpa dasar yang kuat. Jika dugaan ini disertai dengan bukti bahwa hakim mengabaikan fakta secara nyata dan tidak imparsial, maka pelaporan ke KY ya bisa saja dapat dianggap beralasan secara hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.